Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan teman kami. Yang pertama ini ada Bapak Jabrik, nanti berperan sebagai observer. Saya sendiri Sriatur berperan sebagai coach, dan teman kami Buta Sriati berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sriatur. Waalaikumsalam Pak Jadi. Bu Sriatur mau melakukan kegiatan coaching Ya, dengan betul, Bu Tasrihati. Sebelum Bu Sriatur melakukan kegiatan coaching, saya ingin melakukan kegiatan pra-observasi. Kegiatan pra-observasi ini menyampaikan tentang rubrik penilaian kegiatan coaching. Yang pertama, kegiatan coaching harus sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Yang ketiga, bagaimana coaching merespon apa yang disampaikan oleh coaching. Selain itu, Bu Sriatur juga harus melakukan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama adalah prinsip kemitraan, yang kedua prinsip proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi coaching. Sebelum Bu Cici melakukan kegiatan coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi coaching yang kepengen saya kembangkan, sebelumnya kompetensi coaching kan ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh atau fokus, yang kedua adalah sebagai pendengar yang aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang ketiga, yaitu pertanyaan berbobot. Yang pertanyaan yang kedua adalah indikator ketercapaian apa dan tujuan pengembangan apa yang Ibu Sriatur inginkan? Pada kesempatan kali ini indikator yang saya inginkan yaitu nanti coaching dapat menemukan solusi dari tantangan yang coaching miliki. Ya. Terima kasih Bu Sriatur. Itu ada beberapa hal kegiatan pra-observasi. Silakan Bu Sriatur melakukan kegiatan coaching kepada Bu Tasrihati. Ya, terima kasih Pak Jadi. Sama-sama. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam Bu Cici. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini sehat ya Bu ya? Ya. Bu Lia, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol apa ya Bu ya? Kira-kira Yang enak aja atau permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di kelas mungkin ya. Oh, Bu Lia ternyata punya tantangan ya. Ternyata Ya, kalau di kelas itu kan kadang pembelajaran beda-beda. Saya ingin sharing-sharing dengan Bu Cici. Jadi pada kesempatan kali ini Bu Lia akan bercerita ya. Kita sharing-sharing tentang tantangan-tantangan yang ada di sekolah Bu Lia. Bagaimana sih kondisi sekolah Bu Lia? Atau permasalahan apa sih yang ada di Bu Lia? Kalau di sekolah saya itu biasanya saya kebetulan anak-anak itu beberapa ada yang menganggap bahwa bahasa Inggris itu pelajaran yang sulit. Nah, sehingga saya sebagai guru harus betul-betul memaksimalkan pembelajaran, menyampaikan materi dengan baik, dan mengajak anak-anak untuk bisa mengikuti pembelajaran yang baik. Namun kadang di kelas itu ada beberapa anak yang tidak memperhatikan, main sendiri, kemudian sehingga mereka ketika diberi tugas mereka tidak bisa mengerjakan. Akhirnya beberapa anak tadi ya tidak pernah mengerjakan tugas-tugas saya, atau kadang juga mereka mencontek pekerjaan temannya. Itu yang membuat saya pusing. Iya. Jadi dari sini Bu Lia tuh punya tantangan bahwa anak-anak itu menganggap
bahwa pelajaran bahasa Inggris itu sulit. Iya. Ya kan akhirnya mereka itu kadang nggak mau mengerjakan tugas. Iya, mungkin karena gitu ya, memang Bu, ya. bahasa Inggris itu bahasa asing ya buat Iya, kita. iya. Ya. Pernah nggak kuliah itu tanya ke anak sebenarnya tuh keinginan mereka itu seperti apa pada saat pelajaran bahasa Inggris? Iya, seharusnya mereka itu memang saya ajak untuk berkomunikasi biasanya saya tanya, tapi untuk anak-anak yang tidak mau mengerjakan itu biasanya cenderung cuek, cuek, tidak mau memperhatikan, jadi mereka ya seenaknya sendiri untuk mengikuti pembelajaran itu. Kalau yang anak-anak lainnya kalau memperhatikan ya saya rasa mereka bisa. Bahasa Inggris itu mudah, Iya. cuma karena anak itu malas atau tidak mau tahu dengan tugasnya masing-masing sehingga mereka tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ketika saya tanya mereka mau pembelajaran yang seperti apa, ya maunya ya yang santai-santai, tidak ada tugas, tidak ada PR begitu Gak usah ya, Bu. mikir berat gitu ya, Bu ya. Iya. Oke, jadi selama ini Bu Lia itu menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, apa yang sudah Bu Lia lakukan? Apa yang sudah Bu Lia berikan kepada anak? Untuk selama ini yang sudah saya lakukan itu ya saya menyampaikan materi yang dengan cara bagaimana supaya mereka itu tertarik. Misalnya dengan saya ajak tepuk semangat atau dengan memberi selingan lagu-lagu seperti itu, sehingga mereka itu akan senang untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Harapan saya ketika anak itu senang dengan pelajaran bahasa Inggris, maka mereka akan semangat, tertarik untuk belajar seperti itu. Sebenarnya sudah bagus ya Bu Lia, tadi Bu Lia sudah bisa memberikan materi-materi yang sekiranya anak itu tertarik, betul ya Bu Iya. ya. Namun masih ada siswa yang seperti beberapa. itu ya, beberapa siswa yang terutama anak intinya- laki-laki, oh gitu, ya. terutama anak laki-laki. Terus kira-kira rencana selanjutnya apa yang ingin Bu Lia lakukan untuk menyelesaikannya? Iya, kadang saya itu kalau selesai pembelajaran saya di kantor gitu ketemu teman-teman, saya ya sharing-sharing pendapat sama teman-teman, terutama yang mapel serumpun ya sesama guru bahasa Inggris. Jadi nanti saya bisa menyampaikan keluhan saya seperti apa. Jadi yang pertama itu saya sharing, minta pendapat sama teman-teman. Setelah itu saya juga mencoba untuk memberikan teguran pada anak tersebut. Mungkin anak-anak yang tidak mau mengerjakan tugas itu tadi saya panggil ke ruangan tersendiri, saya ajak komunikasi untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Jadi saya ingin mereka menyadari kesalahan mereka sendiri dan saya ajak berdiskusi supaya mereka bisa mencari solusi dan menemukan jalan keluar dari permasalahan mereka sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Bagus itu Bu, sebenarnya tuh Bu Lia sudah banyak cara ya. Tadi Iya. seperti yang saya dengar Bu Lia sudah melakukan praktek restitusi untuk menangani anak-anak yang bermasalah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya terhadap rencana Bu Lia itu Bu Lia akan mengajak siapa dalam melakukan rencana aksi itu? Ya nanti karena tadi saya sharing dengan teman serumpun, ya nanti saya juga akan mengajak teman sejawat saya itu yang terutama sesama guru bahasa Inggris, mungkin saya ajak ke kelas untuk bisa memberikan pengamatan bagaimana saya mengajar, kemudian memberikan masukan pada saya, kemudian juga membantu memonitor anak-anak yang bermasalah tadi. Selain itu saya juga nanti ketika anak tersebut tidak bisa diatasi, tidak bisa saya atasi, saya akan bekerja sama dengan guru BK. Sehingga guru BK nanti akan mengambil tindakan, biasanya dengan berkolaborasi untuk memanggil orang tua, kemudian dikomunikasikan bahwa anaknya berkendala seperti ini, kita berkomunikasi dengan orang tua. Betul ya Bu ya, tadi untuk menyelesaikan masalah kuliah akan
berkolaborasi dengan dengan guru teman, BK, dengan iya. teman, dan untuk selanjutnya bisa juga dengan orang tua siswa. Ya. Selama ini tuh kuliah melaksanakan kegiatan seperti itu, misalnya ada anak yang bermasalah itu, jenengan segera tindak apa nanti nunggu pas selo atau gimana Bu? Kalau waktu pembelajaran ya memang langsung dipanggil anak tersebut, langsung saya tegur. Yeah. Namun ketika anak itu sudah beberapa kali, maka nanti akan saya panggil tersendiri di luar jam pelajaran. Bagus, berarti segera ya setiap kali ada aksi Ya. jenengan langsung memberikan reaksi. Itu sudah bagus Bu. Oke, Bu Ria, kira-kira dari percakapan hari ini jenengan sudah sharing-sharing dengan saya, sudah menceritakan tentang masalah yang dihadapi, maaf ya tantangan yang dihadapi kuliah, bagaimana perasaan kuliah setelah ini Bu? Nah, kalau tadi saya berbincang dengan Bu Cici, ya paling tidak saya bisa menemukan solusi dari tantangan yang saya hadapi di kelas ya Bu. Nah, Sudah agak lega ya Bu ya, udah agak lega. Oke, Bu Lia, untuk selanjutnya jadi Bu Lia dalam percakapan ini Bu Lia sudah menemukan solusi, yang mana solusi itu ditemukan sendiri oleh Bu Lia. Baiklah, saya tunggu ya Bu ya. Jadi dari rencana yang Bu Lia tadi rencanakan coba dipraktekkan di kelas. Nanti untuk hasilnya seperti apa nanti kita lain Cerita. waktu. Saya kepengen nunggu ceritanya tuh seperti apa. Begitu ya Bu ya. Semoga berhasil dengan baik. Ya. Amin. Sudah gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Cici. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Lia sudah mau curhat atau sharing-sharing dengan saya. Ya. Terima kasih Bu Cici sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Taslihati mengenai permasalahan yang disampaikan tadi. Dalam kegiatan pasca observasi ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Cici. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait individu pencapaian yang Ibu inginkan? Dari kegiatan coaching yang sudah saya lakukan, di sini saya menerapkan alur tirta ya Pak ya. Jadi saya menggali atau menyatakan tujuan umumnya kita tuh mau apa sih di sini. Kemudian setelah itu saya mengidentifikasi masalah-masalah atau tantangan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coaching, dan selanjutnya adalah tanggung jawab. Artinya kapan sih rencana itu akan dilakukan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan ini saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang Ibu lakukan tadi dalam kegiatan coaching berbasis data, bahwa kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian Ibu Cici sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga harapannya itu dari pertanyaan berbobot itu Bu Taslihati dapat menemukan solusi apa yang sudah menjadi masalahnya. Kemudian yang pertanyaan yang selanjutnya adalah kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching berikutnya? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan berikutnya yaitu menjadi pendengar aktif, pendengar dengan penuh rasa, itu Pak yang ingin saya kembangkan. Mungkin ada yang lain? Atau sudah? Sudah. Okay. Terima kasih Bu Cici, Bu Taslihati atas waktunya. Kegiatan coaching ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kudus ingin mempresentasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Yang bertugas sebagai supervisor adalah Bu Rina, saya sebagai coach, dan Bu Sriyaton sebagai coaching.
siang Pak Jadi, selamat siang Bu Cici. Hari ini kita akan melakukan coaching dan saya sebagai supervisor. Nanti di pra observasi ini ya kita melakukan coaching dengan alur tirta. Prinsipnya adalah di situ ada kemitraan, proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Sekarang kompetensi coaching apa yang ingin Pak Jadi kembangkan? Dalam kesempatan siang hari ini saya ingin mengembangkan tentang kehadiran penuh atau private. Oh, kehadiran penuh ya Pak. Iya. Kompetensi coaching yang secara spesifik ini diobservasi Pak. Jadi ya, Kehadiran penuh. secara penuh. Ya. Oke. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Indikatornya yaitu tentang mendengarkan penuh kucing yang ingin saya obrolkan tadi. Oke, silahkan dimulai kegiatan coachingnya Pak Jadi. Iya. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sriyato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jadi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Jadi. Saya melihat akhir-akhir ini Bu Cici itu kelihatan seperti banyak masalah atau dari raut wajahnya itu mungkin ada yang dipikirkan Bu Sriyato. Iya betul Pak, memang akhir-akhir ini itu saya agak capek banget sih Pak. Setiap kali keluar dari kelas itu rasanya wow, capek sekali Pak. Dan rasanya itu gimana ya, kan menghadapi anak-anak kecil itu Pak yang luar biasa. Iya. Rasa capek itu mungkin ada penyebabnya Bu Sriyato. Betul Pak, di sini kan saya kan mengajar kelas 1. Iya. Nah, di mana karakter anak-anak kelas 1 itu memang satu aktif banget, yang kedua itu susah diatur. Senangnya itu ketika pembelajaran itu tuh sukanya jalan-jalan, terutama itu anak-anak yang laki-laki ya Pak ya. Jadi ketika proses pembelajaran dia diberi tugas kok sudah selesai, itu langsung mengganggu temannya, muter-muter gitu jalan-jalan gitu Pak. Jadi itu bagi saya adalah suatu tantangan yang ada di kelas saya gitu, Pak. Berarti Bu Sriyato itu mengajar kelas rendah. Iya. Setelah kegiatan belajaran selesai itu banyak anak yang istilahnya banyak yang belajar Ketika pelajaran pada saat prosesnya itu Pak, anak-anak kan saya beri tugas gitu kan. Nah, dari kelompok ini lah, yang satu anak jika sudah selesai itu langsung mengganggu temannya gitu loh Pak. Akhirnya kan pembelajarannya jadi kurang efektif, kelasnya rame, temannya terganggu gitu Pak. pada waktu anak-anak itu melakukan kegiatan sendiri mengganggu temannya. Apakah anak tersebut itu memiliki keinginan tertentu Bu Sriyato? Mungkin gitu Pak. Jadi kalau pernah sih saya tanya ke anaknya, kamu kenapa sih kalau sudah selesai kok muter saja gitu tuh. Anaknya, saya kan pengen main Bu, saya nggak mau duduk anteng gitu, saya kan capek gitu Pak. Jadi tiap anak itu memang keinginannya berbeda. Ada anak yang anteng mengerjakan dengan serius, sedangkan yang terutama anak laki-laki itu wah kalau udah selesai langsung muter, kepengennya tuh mainan, bosen katanya Pak kalau harus duduk anteng gitu. Setelah Bu Sriyato menanyakan kepada anak-anak yang tadi memiliki aktivitas yang berlebih, kemudian dan mengganggu pembelajaran yang Ibu Sriyato lakukan, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama itu saya sharing dengan teman sih Pak. Iya. Terus saya sendiri juga kepengen saya refleksi ya Pak ya, mungkin pembelajaran saya itu membosankan sehingga anak tuh mutar-muter, dikit-dikit harus jalan. Saya berpikirnya gini, mungkin saya harus membuat pembelajaran itu yang menarik dan menyenangkan gitu Pak. Berarti pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid Bu Sriyato itu salah satunya itu adalah kemampuan yang sudah dimiliki Bu Sriyato untuk menciptakan supaya pembelajaran anak itu adalah tidak mengganggu temannya. Iya. Kemudian bagaimana rencana Ibu Sriyato untuk menyelesaikan permasalahan yang belum teratasi tadi?
gini Pak, tadi kan anaknya satu, pengennya itu bermain, cepet bosan, mengganggu temannya gitu. Nah, rencana saya tuh kepengennya ya membuat pembelajaran yang lebih bervariasi gitu Pak, dan sesuai dengan kebutuhan siswa Pak. Tadi anak yang sudah selesai dalam mengerjakan tugasnya, berarti artinya selesainya tuh lebih awal Pak. Akhirnya dia kan kepengen kegiatan yang lain, sedangkan kelompok yang lain kan belum selesai Pak. Nah, mungkin di situ saya itu menangkap, oh anak ini berarti pinter dan butuh apa ya, jenis apa tugas yang berbeda, mungkin itu Pak, supaya nanti intinya mencapai pembelajaran itu Pak. Cuma saya harus pinter-pinternya memberikan menu kepada anak-anak itu. Nah, rencana saya memang pengen menerapkan itu Pak, pembelajaran berdiferensiasi di sini. Kepengennya tuh saya fokus pada yang diferensiasi proses Pak. Jadi selama kegiatan pembelajaran, anak-anak itu saya berikan tugas yang berbeda yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Rencana seperti itu. Kalau menurut Pak Jadi bagaimana itu? Rencana Bu Suharto memang sudah bagus ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah, kapan pembelajaran diferensiasi yang Ibu Suharto rencanakan dapat dilaksanakan? Yang pertama tentunya saya harus membuat rencana dulu ya Pak ya, rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, dan di situ setelah saya membuat perencanaan nanti akan saya praktekkan, lalu melihat sejauh mana sih keefektifan dari pembelajaran yang saya terapkan. Kemudian tadi Bu Suharto akan segera melaksanakan belajar berdiferensiasi. Siapa saja yang bisa Ibu libatkan dalam rencana Ibu Suharto yang Ibu sampaikan? Rencana saya kepengen mengajak teman ya, teman sejawat, khususnya itu guru kelas rendah Pak. Karena guru kelas rendah itu setidaknya kan ngerti karakteristik dari anak-anak kecil. Nah, di situ saya akan sharing dalam perencanaannya, dan setelah itu saya juga akan meminta guru tersebut untuk sekali-kali lah mengamati pembelajaran saya. Jadi nanti kiranya apa yang perlu saya tingkatkan dan bagaimana keefektifan dari rencana pembelajaran yang saya buat Pak. Berarti Ibu Suharto ingin melibatkan teman-teman atau teman sejawat untuk bisa menyaksikan atau melihat kegiatan pembelajaran yang Ibu Suharto lakukan di kelas. Apakah itu tidak mengganggu kegiatan teman yang lain Bu Suharto? Nah, di situ Pak. Nanti berarti saya itu dalam meminta teman sejawat untuk mengamati saya melihat yang free Pak. Yang free, istilahnya sama misalnya kelas 2, kira-kira guru tersebut itu free-nya kapan? Nah itu nanti akan saya ajak untuk berkolaborasi gitu Pak. Rencananya sih seperti itu. Berarti artinya tidak setiap hari itu teman Bu Suharto mengamati Bu Suharto ya? Tidak Pak. Berarti ya, hanya melihat mana sih waktu yang slow gitu istilahnya. Berarti hanya beberapa periode atau bagaimana? Kemudian dari perbincangan apa yang tadi Bu Suharto dan saya lakukan, apa yang dapat Ibu petik dari obrolan kita siang hari ini? Dari obrolan ini alhamdulillah saya agak menemukan solusi ya Pak ya, dari tantangan-tantangan yang saya hadapi di kelas, yang mana untuk menghadapi anak yang super aktif, terus selesai lebih dulu dalam mengerjakan tugas, saya harus memberikan pembelajaran yang berbeda atau berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa Pak. Dan yang jelas di sini saya memang butuh teman Pak untuk melakukan rencana saya. Gitu, Pak. Ya, bagus sekali Bu Suharto rencana yang kita uploadkan pada siang hari ini. Semoga Bu Suharto dapat melakukan rencana yang sudah Ibu susun dan kemudian mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih ya Pak Jadi ya sudah sama-sama mau sharing, dijak sharing dengan saya, akhirnya saya bisa menemukan solusi lah istilahnya ya, agak fresh gitu. Jadi nanti saya dalam mengajar juga mungkin nggak terlalu capek-capek banget ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Jadi ya. Terima kasih Bu Suharto atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Baik Pak Jadi, tadi hasil coachingnya bagus sekali yang saya lihat itu tadi
Ini setelah pasang coaching ya, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Pak Jadi inginkan? Dalam kegiatan coaching pada yang saya lakukan dengan Bu Suyato, saya sudah melakukan audit coaching, yaitu audit letak. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Tadi dari observasi ya, saya bisa menyimpulkan kalau tadi memang sudah sesuai dengan alur tirta, Pak Jadi sudah hadir secara penuh ya. Bu Cici begitu bercerita tentang tantangan-tantangan yang dihadapi, Pak Jadi sudah bisa hadir secara penuh, bisa menanggapi, dan akhirnya pun Bu Cici bisa menemukan solusi atas kendala-kendalanya yang dia hadapi. Baik, tadi juga sudah ada bisa mendengarkan aktif juga, ternyata juga sudah ada pertanyaan berbobot yang saya lihat. Terus kira-kira ke depan ketika Pak Jadi pengen coaching lagi, kira-kira yang ingin dikembangkan lebih dalam lagi yang mana ini Pak Jadi? Saya menginginkan kalau nanti melakukan kegiatan coaching berikutnya, itu saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertanyaan berbobot. Oke, bagus sekali. Semoga nanti kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Tidak hanya hadir secara penuh, tetapi juga bisa mendengarkan secara aktif dan pertanyaan-pertanyaan berbobot bisa dikembangkan lagi gitu ya. Oke, selamat bagi Pak Jadi dan Bu Cici untuk melakukan aktivitas lagi. Terima kasih atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Kudus akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Di sini yang akan bertugas sebagai supervisor Bu Taslihati, saya sebagai coach, dan Pak Jadi sebagai coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, pada saat ini saya bertugas sebagai supervisor, akan melakukan observasi kegiatan Bu Rina sebagai coach. Jadi coachingnya Pak Jadi gitu nih. Ya, Bu ya. Namun sebelum saya mengobservasi, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, yaitu menanyakan pada Bu Rina kompetensi coaching apa yang kira-kira ingin Bu Rina kembangkan. Baik, di kompetensi coaching ini kan ada 3 ya Bu. Ya. Kehadiran secara penuh, terus yang kedua mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan berbobot. Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif Bu. Iya, berarti nanti Bu Rina akan saya observasi tentang kegiatan Bu Rina mendengarkan secara aktif. Kemudian untuk coaching ini nanti Bu Rina juga harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Menanyakan tujuan, mengidentifikasi tantangan, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan, dan tanggung jawab untuk pelaksanaan rencana aksi tersebut. Baik, selain itu kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi tadi? Mendengarkan aktif ya? Iya. Baik, mungkin itu untuk pra-observasi. Silakan Bu Rina melakukan coaching terhadap Pak Jadi. Oke, terima kasih Bu ya. Selamat pagi Pak Jadi. Selamat pagi Bu Rina. Saya lihat kok dari pagi itu Pak Jadi kayak tegang, murung. Emang ada apa ya Pak kalau boleh tahu? Oh iya Bu Rina, saya itu akhir-akhir ini memiliki masalah dengan kegiatan yang ada di sekolah saya Bu. Ada tantangan ya? Tantangan di sekolah Pak Jadi ya? Betul. Kira-kira kalau boleh tahu tantangannya apa ya Pak ya? Ini di sekolah saya itu tantangannya berkaitan dengan minat baca anak atau murid saya di sekolah itu yang rendah. Mereka itu jarang sekali mau berkunjung ke perpustakaan, sehingga buku-buku yang di perpustakaan itu terlihat terbengkelai, tidak ada yang mau membaca, kemudian perpustakaannya kotor, bukunya tidak tertata dengan baik, itu yang menjadikan masalah atau pikiran akhir-akhir ini Bu Rina. Berarti Pak Jadi
Jadik itu di angka berapa ya Pak? Di kelas berapa? Kalau saya lihat Bu Rina, murid yang ada di sekolah saya itu saat ini ada di skala 4. Jadi memang minat bacanya sangat rendah. Apakah itu karena perpustakaannya tidak ada yang mengelola atau ada faktor yang lain? Tapi kalau saya lihat, saya amati, saya observasi akhir-akhir ini, itu anak-anak jarang membaca buku itu karena perpustakaannya tidak ada yang merawat. Sehingga buku-buku yang ada di perpustakaan itu seolah-olah ya tidak ada artinya sama sekali. Karena mungkin perpustakaannya tidak terawat Iya, ya Pak. betul. Oke, terus ke depan itu kira-kira Pak Jadik pengen itu nanti di skala berapa Pak? Di anak murid-muridnya Pak Jadik itu nanti menjadi skala berapa minat bacanya? Pengen meningkat skala berapa? Setelah nanti saya ngobrol dengan Bu Rina itu, saya menginginkan anak-anak itu ada berada di skala 8. Jadi setelah nanti saya ngobrol dengan Bu Rina, kemudian saya tahu apa yang harus saya sampaikan kepada Bu Rina, nanti harapannya itu anak-anak bisa mencapai skala 8 Bu Rina. Berarti minat bacanya nanti di angka skala 8 ya. Skala 8. Untuk skala 10 berat ya Pak ya kira-kira? Kalau saya melihat akhir-akhir ini sesuai dengan aset yang saya miliki, entah itu aset perpustakaan atau SDM-nya, kalau 10 itu saya kira masih berat sekali Bu Rina. Oh, berat sekali ya. Jadi angka 8. 8. Terus yang menurut Pak Jadik untuk meningkatkan minat baca murid itu apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh Pak Jadik? Iya. Kalau menurut saya, menurut pemikiran saya, kalau saya lihat itu kan anak-anak itu pada waktu suka sesuatu, pengen sesuatu, itu kan dilihat dari covernya dulu. Dari covernya, isinya itu istilahnya menyusul. Kalau covernya menarik, warnanya menarik, itu isi mungkin bisa mengikuti. Nah, rencana saya karena di sekolah saya itu memiliki perpustakaan yang tidak terawat, perpustakaan ini ingin saya bersihkan atau saya kembangkan. Jadi perusahaan itu saya tata dengan rapi, bukunya saya bersihkan, kemudian diberi pernak-pernik supaya anak-anak itu mau berkunjung ke perpustakaan. Nah, dengan berkunjung ke perpustakaan, minimal anak-anak mau memegang bukunya, memegang buku. Setelah memegang buku, nanti kan dilihat tadi covernya dulu. Oh, covernya bagus sehingga anak itu mau membuka halaman depannya. Setelah halaman depannya, kemudian halaman kedua sampai halaman terakhir. Kalau anak sudah suka pada covernya tadi, insya Allah anak-anak itu juga mau membaca. Setelah membaca, dia mengerti, kemudian bisa membaca dengan lancar dan bisa merangkum isi buku tersebut. Berarti dengan membuat sampulnya menjadi menarik, setelah itu juga membuat kondisi perpustakaannya ya Pak. Kondisi perpustakaan menjadi bagus, penataan bukunya mungkin ya seperti itu. Terus untuk bisa melakukan hal tersebut Pak, kira-kira mungkin ada yang bisa diajak kerjasama atau mungkin butuh bantuan atau pertolongan rekan lain barangkali Pak Jadik yang bisa membantu hal tersebut? Ya, karena kita di sekolah itu memang kita harus yang namanya meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Jadi di sekolah saya itu karena sekolah dasar itu memang untuk tenaga perpustakaan memang tidak ada. Nah, saya harus bisa mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di sekolah saya. Saya berpikir seperti ini Bu Rina, bahwa di sekolah dasar itu kan kelas 1 dan kelas 2 itu kan pulangnya agak lebih awal. Kalau tepatnya itu jam 10.45. Nah, padahal seorang guru itu seperti saya dan teman-teman itu kan punya kontrak dengan pemerintah itu sampai jam 14.00 atau jam 2 siang. Itu harus melakukan pinjam prayer. Dari waktu yang senggang tadi, harapan saya itu teman-teman yang mengajar kelas 1 dan kelas 2 itu bisa mengoptimalkan perpustakaan. Apakah dengan menata bukunya, kemudian menyeting perpustakaan itu menjadi bersih, menjadi baik, sehingga harapannya itu nanti tidak hanya guru kelas 1 dan kelas 2, guru yang lain juga bisa memotivasi dan menguatkan murid-muridnya untuk berkunjung ke perpustakaan. Karena selain kalau saya bekerja sendiri itu tidak mungkin Bu Rina. Nah, kita harus juga meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Baik, tadi melakukan kerjasama ya dengan Bapak Ibu guru yang lain terlebih kelas 10, kelas 1 dan kelas 2 untuk mengoptimalkan waktunya ya, mengoptimalkan waktunya dengan menata perpustakaan, terus juga mengajak murid-murid ke perpustakaan seperti itu. Di antara rencana Pak Jadik itu kira-kira dalam waktu dekat itu yang mana dulu Pak yang bisa dilakukan?
Dari rencana yang dekat yang saya sampaikan tadi itu ya tadi mengoptimalkan tenaga SDM-nya dulu atau sumber daya manusia dulu, karena di perpustakaan sudah ada perpustakaannya, tetapi perpustakaan ini belum ada yang mengelola. Kalau saya nanti mau mengambil tenaga dari luar juga nanti ada butuh biaya lagi, padahal di sekolah dasar itu hanya mengandalkan yang namanya dana bos saja, Bu. Nah, sehingga saya ini nanti akan melakukan komunikasi dengan kelas guru yang lain, atau utama kelas 1 dan guru kelas 1 dan kelas 2 untuk bisa menata perpustakaan supaya menjadi rapi dan menjadi baik. Bagus sekali Pak Jadik, sudah punya rencana yang luar biasa ya Pak. Sudah melakukan kerjasama, dan yang terdekat itu mau mengoptimalkan tadi ya dengan guru-guru tersebut supaya perpustakaannya menjadi lebih menarik. Oke, itu semoga bisa dilakukan ya Pak ya, dan semoga nanti menjadi apa yang Pak Jadik harapkan tentunya bisa tercapai. Oke, dan tadi target di skala berapa Pak tadi? 8 ya? 8, Bu Rina. Semoga bisa terwujud. Amin, Bu Oke, Rina. baik. Luar biasa Pak Jadik. Terus untuk selanjutnya dari kegiatan ini Pak Jadik, kira-kira yang Pak Jadik dapatkan apa? Dari kita ngobrol seperti ini yang saya dapatkan ini, saya istilahnya mendapatkan pencerahan, Bu, mendapatkan solusi apa yang menjadi pikiran dan masalah saya beberapa hari ini. Nanti setelah ini saya juga ingin mengembangkan apa yang tadi saya sampaikan kepada Bu Rina. Dari rencana tadi semoga dapat berjalan dengan lancar, kemudian apa yang saya harapkan itu murid-murid saya bisa membaca dengan lancar, sehingga harapannya itu setelah murid-murid saya itu tamat SD, jangan sampai ada murid saya yang membacanya kurang lancar. Luar biasa ya Pak. Semoga nanti benar-benar literasinya dapat maju seperti itu. Oke, baiklah, nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak minggu depan. Betul, Bu Rina. Saya ingin mendengarkan hasil dari yang Pak Jadik rencanakan, hasilnya nanti bagaimana, itu barangkali mungkin saya bisa menerapkan hal itu gitu Pak Jadik. Ya, terima kasih ya Pak Jadik sudah meluangkan waktunya, kita bisa sharing bersama. Semoga pertemuan ini bisa membawa kebermanfaatan bagi kita ya Pak Jadik ya. Amin, Bu Rina. Terima kasih Bu Rina atas waktunya. Terima kasih Pak Jadik, sama-sama. Baik Bu Rina, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait hasil observasi yang sudah Bu Rina lakukan sebagai coach dan Pak Jadik sebagai coach ya. Pasca observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk Bu Rina. Dari percakapan dialog tadi, apa saja yang sudah dilakukan Bu Rina terkait dengan materi coaching, indikator ketercapaian apa yang sudah Bu Rina lakukan? Tadi kan di percakapan coaching saya sudah melakukan alur peta ya. Setelah alur peta ada tujuan, terus juga ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Rina. Tadi Bu Rina sudah menanyakan tujuan yang ingin dicapai Pak Jadik, sudah mengidentifikasi skalanya juga, kemudian menanyakan rencana aksi yang mau dilaksanakan Pak Jadik, dan terkait penerapan aksi tersebut tanggung jawabnya seperti apa, sudah sesuai. Terkait dengan hasil observasi saya tadi, Bu Rina ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu Rina. Dari pengamatan saya, Bu Rina sudah cukup bagus dalam kompetensi mendengarkan aktif. Nah, tadi Bu Rina sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait sesuai jawaban dari Pak Jadik. Nah, itu bukti bahwa Bu Rina sudah mendengarkan aktif dengan baik. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir, untuk misalnya jenengan sebagai coach lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan lagi selain mendengarkan aktif? Ke depan ketika saya jadi coach lagi, saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot Bu. Dengan pertanyaan berbobot itu tentunya saya bisa menggali lebih dalam terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi coaching seperti itu. Iya, terima kasih. Baik sekali Bu Rina. Semoga kedepannya Bu Rina sebagai coach akan mampu berkembang dengan lebih baik lagi. Terima kasih.